Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan melakukan wawancara terhadap salah satu rekan kita yang memiliki bisnis distro ya. Ya, benar sekali Mas. Bisnis. Bisa diperkenalkan dulu dengan Mas siapa? Dengan Mas Reddy Pratama. Baik. Terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan terhadap Mas Reddy. Kayak ini kita akan melakukan wawancara. Mungkin bisa langsung dimulai untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi begini Mas, yang beberapa poin yang akan kita tanyakan kepada Masnya ini Mas ya. Oke, silakan. Yang pertama, usaha ini kapan sih berdirinya Mas? Saya ini tepatnya berdiri sekitaran tahun 2018 awal. 2018 awal ya. Jadi sudah 4 tahunan ya. Sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun berdiri. Ya. Berdiri. Terus untuk pertanyaan yang keduanya itu untuk menghasilkan barang dan jasa sendiri, bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas? Kalau untuk usaha saya sendiri kebetulan kita ada konveksi juga. Ya. Jadi untuk kualitas kita harus sering controlling di pabrik juga. Di konveksinya nanti ada pegawai sendiri di sana. Terus untuk kualitas yang jelas kita harus milih bahan yang jelas, bahan-bahan yang bagus, bahan cat sama bahan kain yang bagus. Ya, cat sablon gitu. Terus bagaimana sih Mas menghasilkan barang dengan kualitas yang Masnya pengen nih? Sebelum melakukan produksi kita ada briefing dulu ya. Kita nanti ada desain dulu, kita jelaskan desainnya begini, detail jahitnya nanti begini-begini. Terus nanti ada tim sendiri yang melakukan audit dan diteruskan ke bagian produksi. Jadi nanti kita benar-benar melakukan produksi itu dengan detail. Jadi nggak ada yang salah-salah, bisa sesuai 100% semua. Benar-benar teliti ya. Iya, seperti itu. Terus untuk lokasi sendiri pemilihannya seperti apa sih? Kalau di sini sendiri lokasinya sebenarnya kita kalau untuk zaman sekarang nggak terlalu mementingkan lokasi karena kita pemasarannya online Mas. Online. Oh iya. Jadi di sini sendiri kita sudah punya 4 cabang. Kebetulan nggak bisa dilihat sendiri kalau untuk yang cabang yang di Sewon ini kebetulan jalannya ramai, tapi untuk yang beberapa cabang lain itu agak masuk pun nggak masalah karena kita pemasarannya online. Nanti pembeli rata-rata datang pakai Google Maps atau udah janjian sama admin dulu. Oh iya, Seperti itu. jadi lebih ramah juga ya kan? Iya. Jadi lebih dekat sama konsumen juga. Kalau untuk teknologi nih Mas, untuk Ya. membantu pemasaran produk, dan itu kan katanya store-nya nggak selalu strategis kata Ya. Masnya. Itu teknologi apa sih yang mendukung gitu misalnya? Kalau untuk sekarang ini yang ada interaksi yang intens banget itu di Instagram sama di Facebook Mas. Di Facebook itu ada di marketplace. Kalau kita sendiri untuk Shopee sama Bukalapak yang rekber gitu cenderung cuma membantu aja sih. Jadi membantu mereka buat yang belum pernah transaksi sama kita, yang takut sama transaksi nanti bisa pakai, yang takut sama transaksi online bisa pakai Shopee sama Bukalapak gitu. Tapi kalau dari sisi e-commerce sendiri Mas, menurut Ya. Masnya tuh lebih laku di Instagram, Facebook atau ke e-commerce Mas? Kalau untuk produk kita sendiri rata-rata lebih sering lakunya di Facebook Mas. Oh, lebih Ya, di Instagram tuh cenderungnya cuma untuk katalog aja, cuma untuk lihat-lihat gambar aja. Untuk interaksinya cenderung aktif di Facebook. Gitu. Selanjutnya untuk pemilihan supplier yang tepat dari produk itu gimana? Kalau untuk supplier sendiri itu berjalan sesuai waktu ya Mas ya, karena kadang ada supplier juga yang nakal tuh contohnya nanti kita udah transfer uang nggak dikirim barang, itu sering, jadi kita juga sering ketipu. Kalau untuk supplier sendiri nanti itu berjalan dengan waktu sih, nanti kita ketemu orang-orang baik itu juga butuh proses juga. Terus kalau untuk supplier kita milih bahan-bahan juga milih bahan yang bagus, milih bahan yang baik. Kita juga main lempar vendor juga. Lempar vendor itu maksudnya misal kita sendiri nggak mampu jalanin produksi, itu nanti kita lempar ke teman buat jalan produksi gitu. Kita teliti juga sih kualitas mereka gimana, jahitannya gimana, sablonnya gimana gitu. Sudah jelas juga pemilihan kain yang penting. Kainnya harus yang berkualitas sesuai dengan harga. Biar nggak ketipu nanti misal kita ngeluarin budget yang tinggi ternyata dikasih kualitas kain yang rendah, itu ya jelas kita tinggalin lah supplier-suppliernya kayak gitu. Oke, berarti untuk barang kayaknya udah itu ya Mas ya. Iya. Terus bagaimana Masnya tuh perlakukan karyawan ya? Cara rekrutmen biar sesuai bidangnya.
Kalau karyawan sendiri misalnya contoh di bagian konveksi sama sablon cenderung ke mereka yang udah berpengalaman di bagian itu mas. Nanti kita ada training juga sih. Misal ada yang pengen belajar belum ada pengalaman sablon sama jahit itu nanti kita ada training juga. Mereka bisa ikut dulu, ikut bantuin lah. Terus nanti mungkin gajinya nggak full kayak yang udah kerja profesional, tapi bonusnya di mereka sambil belajar dan bisa dapat ilmunya gitu. Gitu ya. Ya, jadi cenderung ke praktek sih kalau di tempat kita. Kalau untuk admin sendiri nanti biasa kita buka loker sama ada wawancara kerja. Sebelum kerja ada wawancara, tes wawancara gitu lah. Jadi nanti ada chemistry dari saya sama yang mau ngelamar kerja juga nanti paham apa yang mau mereka kerjakan. Biasanya gitu. Gitu. Kalau untuk mas, kalau penjadwalan stok nih mas, biar kayak nggak kehabisan stok, terus Yeah. pabriknya nggak tabrakan gitu loh. Yeah, Kita kalau musim lebaran kan, stoknya nipis nih, Yeah. kehabisan kan kita kan nggak jadi untung banyak tuh. Gimana mas Yeah. penjadwalannya tuh? Kalau itu sendiri di masing-masing toko udah ada manajernya, jadi udah ada yang kontrol stok. Nanti misal stoknya kemeja, kita batasin stok minimal itu harus ada 500 piece. Nanti kalau udah di bawah 500 piece nanti ada yang laporan, terus kita cek lagi, kita tambah lagi stok kemejanya seperti itu. Misal contohnya ada di jaket ya kita udah ada batas standar, nanti jaket minimal stok ada 500, kaos ada 500. Misal udah mendekati batas itu pun nanti udah ada yang laporan, jadi nggak nunggu sampai batas minimal, udah mendekati pun nanti udah ada yang sering laporan, ingetin lah biar kita langsung nambah stok. Oke. Kalau untuk ini mas, biar kita tuh kan masnya ada manajer masing-masing. Ya. Biar masnya tuh nggak kecolongan nih sama nih manajer. Misal dia curang, katanya barang reject, padahal dia jual di luar, kayak nipu masnya lah. Itu gimana mas? Kalau kita sendiri sudah pakai aplikasi sistem kasir, jadi nanti misal setiap barang masuk itu didata di kasir, terus barang keluar jelas penjualannya lewat online atau offline, nanti di kasir juga sudah ditulis. Jadi datanya maksudnya jelas, nanti misal kejual juga harus ada uangnya berapa, di kasir ada uangnya. Misal nggak ada pun nanti kelihatan, karena tiap hari itu nanti dihitung uangnya. Tiap mau ganti shift juga nanti dihitung. Misal hari Senin ada uang dikasih 1 juta, terus hari berikutnya nanti uang mulai jualan ditulis 1 juta. Misal ada pemasukan nanti tambah lagi sampai misal kita ambil uangnya seminggu sekali, nanti ada penulisan juga. Jadi semuanya sudah masuk data kasir. Misal ada barang reject pun nanti di kasir juga ditulis, terus di input juga di kasirnya, di sistem nanti untuk barang reject ada ini sendiri, ada kategori sendiri, jadi bisa langsung dimasukkan ke bagian barang yang reject. Nanti misal bulan ini ada barang yang reject 5, bisa langsung dimasukkan data barang reject 5, terus nanti langsung kita cek juga per bulan. Kalau saya reject beneran reject, baru kita kembaliin ke pabrik, nanti biasanya dijadiin time kerja. Sepertinya cukup menjawab penasaran saya tentang usaha masnya ya mas ya. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya ya mas ya. Terima kasih. Jadi ternyata gini ya teman-teman, untuk memulai usaha tuh banyak yang pertimbangkan, banyak juga Sekian lika-likunya. dari wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.